Pemerintah Kabupaten Subang patut berbangga. Produk arang dari kabupaten ini menembus pasar ekspor kawasan Timur Tengah sebanyak 40 ton arang buatan warga Desa Cisaat, Kecamatan Ciater, diekspor untuk memenuhi permintaan arang di Arab Saudi. Tono, pelaku usaha kecil menengah UKM Jumat 19 Maret, mengaku permintaan arang berbahan baku kayu asal Subang di pasar internasional selama pandemi meningkat 100%. Arang Subang membanjiri pasar ekspor Timur Tengah dan Cina. Ekspor perdana arang sebanyak 20 ton dilakukan pada September 2020 lalu. Kemudian permintaan pasar terus meningkat hingga 40 ton pada ekspor berikutnya. Hingga hari ini, arang dengan merek Jawara ini sudah 8 kali diekspor ke Arab Saudi dan Cina. Dikatakan Tono, tingginya permintaan arang sebagai momentum kebangkitan produk UKM Subang yang menembus pasar internasional. Tono berharap ke depan tidak hanya arang Subang yang bisa diekspor ke luar negeri. Produk UKM lainnya pun seperti makanan olahan cukup berpeluang tembus ke pasar internasional. Kedepannya sudah diagendakan juga dibikin program baik dari kita sebagai pelaksana di sini sekaligus buyer, terus sama dukungan juga ini sama Pak Andre di sini. Program Bupati Subang jelas kedepannya sudah ada program untuk 100 tungku, artinya Pak Bupati Subang mendukung untuk kegiatan arang ini seperti itu. Ini total dari pertama tuh untuk yang ke-8 kalinya ini. Terus bertepatan dengan tanggal 18 Maret ini kita coba kasih kejutan buat Pak Bupati Subang. Hari ini hari ulang tahun beliau. Terus dukungan penuh dari jajaran beliau juga di sini, termasuk ada buyer kita di sini. Terus untuk yang ke-8 ini ada peningkatan yang awalnya satu kali kirim 1 kontainer, sekarang sudah bisa jadi 2 kontainer. Itu berkat dukungan dari semua pihak. Begitu, Bang. Salah seorang pengusaha muda, Andre, mengaku bangga atas capaian yang dilakukan UKM Arang Jawara yang berhasil mengekspor produknya ke mancanegara. Menurut Andre, UKM sangat strategis untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan percepatan pembangunan ekonomi masyarakat. Kegiatan eksportasi ini bagus juga ya, menambah lapangan kerja, apalagi di situasi pandemi seperti ini. Ya semoga kegiatan ini lancar, permintaan semakin banyak, dan menambah ekonomi untuk masyarakat Subang juga. Andre menambahkan, keberadaan UKM Jawara Arang diharapkan tak hanya berkembang secara kuantitas, akan tetapi dapat memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ahya Nurdin, Cipta TV. Pemirsa, terkait warta tadi, kami telah terhubung dengan Pak Tono Firmansah, pelaku UKM Arang Jawara Subang. Halo, selamat malam Bapak. Selamat malam, Pak. Ya, baik Pak. Pak, sejak kapan dan terilhami dari mana Anda menekuni usaha arang sebagai produk UKM? Ya, kita berawal dari banyaknya limbah kayu yang pertama itu. Yang kedua, kita lihat banyaknya pengangguran, Pak ya. Dalam artian sempit sekali untuk lapangan kerja. Setelah kita coba pelajari, kita coba riset lebih dalam, ternyata permintaannya cukup tinggi. Nah, saya rasa di sini bagus. Terus ada dukungan juga dari Pak Bupati Subang, Pak Haji Ruhimat. Beliau sangat konsen sekali ya. Ketika misalkan pandemi seperti ini, beliau lebih konsen pertama itu untuk pemulihan ekonomi, yang kedua untuk fasilitas pengembangan yang lainnya seperti itu, Pak. Ya, Pak, dulu ketika merintis usaha arang bermodal berapa dan kini omsetnya berapa, Pak? Kalau dulu mungkin modal ada ya sekitar 5 juta rupiah di awal tuh. Di awal 5 juta rupiah itu kan modalnya minim ya. Karena kita juga istilahnya tuh sedikit demi sedikit pengen sampai bisa seperti ini. Kalau sekarang, kalau omset per bulan kalau dilihat dari kuantiti cukup signifikan, cukup bagus sih gitu, Pak. Oh iya, Pak, bahan bakar arang boleh jadi sekarang mulai langka kan? Bahkan dilupakan ya Pak ya, tergerus penggunaan gas LPG. Bagaimana Anda bisa mempertahankan bisnis arang sebagai bahan bakar hingga sekarang, Pak? Nah,
Ya, ini sih harus mulai dirubah Pak ya untuk mindsetnya. Kita ini lebih cenderung kepada istilahnya itu pemanfaatan limbah. Nah, untuk limbah kayu kan cukup besar Pak ya. Apalagi Subang Selatan ini pertama desa penyangga hutan. Nah, yang perlu diketahui itu kan kalau di kita concernnya itu gas LPG 3 kilo. Nah, kalau Timur Tengah ini mulai dari mereka itu untuk sarapan roti, hangatin roti sampai pendingin buat Timur Tengah, arang ini jadi energi yang sangat 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 diperlukan sekali gitu. Apalagi ini basisnya basis UKM seperti itu, Pak. Ya. Bisa diceritakan bagaimana proses awalnya hingga produk arang bisa menembus pasar internasional, Pak? Oh ya, dari pertama kali riset kita nggak bisa langsung tembus Pak ya. Kita ada beberapa kali riset, ada beberapa kali percobaan. Mekanismenya sendiri itu kita pertama sampel, yang kedua kita coba kirim juga ke lab Sukopindo seperti itu. Ketika arang ini udah mencapai kriteria yang diinginkan, baru kita bisa kirim Pak. Itu pun proses ingin dipercaya sama buyer mungkin hampir sekitar 3 tahun. Udah 3 tahun kita benar-benar bagus kualitasnya, baru tahun ketiga kita dapat PO atau apa permintaan langsung ke keluar kirim gitu Pak seperti itu. Ya. Bicara profit, Pak, atau keuntungan, sebenarnya lebih menjanjikan dijual di pasar domestik yang pola penjualannya manual atau diekspor ke luar negeri. Apa untung ruginya, Pak? Nah, kalau untuk profit di sini jelas Pak ya, karena kan kalau untuk arang ini kita mainnya itu kuantiti Pak. Kuantiti di sini jadi istilahnya itu kalau kita mainnya kuantiti, walaupun istilahnya per kilonya dapat kecil tapi mainnya kuantiti itu sangat bagus Pak. Nah terkait lokal, kalau lokal ada apa permintaan, cuman dia terbatas Pak dalam artian cuman 1 kintal 2 kintal. Kalau untuk ekspor kan bisa satu kali kirim ini satu kontainer atau satu kontainer ini ada yang 20 ton tergantung jenis masa ininya juga Pak, masa kayunya seperti itu Pak. Ya. Berapa orang, Pak, pelaku UKM di daerah Anda yang menggeluti bisnis arang jawara? Nah, ini kalau untuk di Subang sendiri ini baru di Cisaat Pak ya. Ini terkait program Pak Bupati Subang untuk desa penyangga hutan, terus untuk percepatan juga pemulihan UMKM pasca corona ini Pak. Dalam artian beliau sudah itu hampir 10 titik Pak, 10 titik untuk Subang Selatan seperti itu Pak. Mungkin kalau dengan Cisaat itu ada 11 titik Pak seperti itu. Pati ya mendukung UKM arang jawara ini. Dalam bentuk apa, Pak, Betul dukungannya? Pak. Salah satu kebijakan beliau itu yang pertama itu dalam bentuk support pembangunan tungku Pak ya. Yang pertama itu. Yang kedua kita ada kerjasama juga dengan PT MPN dan Perhutani terkait apa istilahnya itu pemangkasan Pak dalam artian ranting-ranting bisa kita pergunakan Pak atau dari limbah kayu ini Pak apa kayu kayu-kayu hutan seperti itu Pak. Jadi beliau sangat mendukung sekali gitu Pak.